Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafid Lerian Saragi dengan NIM 5243530010. Saya dari kelas praktek Teknik Elektro B dengan mata kuliah Praktek Dasar Elektronika. Di sini saya akan membahas beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu Praktek Dasar Elektronika. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, di mana yang di soal pertama yaitu adalah deskripsikan perbedaan antara tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik. Nah, seperti yang sudah saya paparkan jawabannya pada layar, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja perbedaannya, ataupun saya akan sedikit menjelaskan, di mana tegangan listrik ataupun biasa kita sebut beda potensial itu adalah gaya dorong yang menyebabkan muatan listrik mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, dalam tegangan ini biasa kita dengar yaitu simbolnya ada volt, yaitu bisa disebut juga dengan V. Nah, tegangan ini dapat dihasilkan oleh sumber listrik seperti baterai atau generator, dan tegangan ini harus dialiri dengan arus listrik. Kalau tidak, dia tidak akan mengalir sedikit pun. Begitu juga arus listrik. Arus listrik ini adalah aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian dalam satuannya yaitu ampere, yang bisa kita dengar simbolnya A. Dalam arus listrik ini terbagi dari dua jenis, yaitu ada arus DC ataupun arus arah, dan juga arus AC ataupun arus bolak-balik. Selanjutnya ada daya listrik, di mana daya listrik ini adalah jumlah energi listrik yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu rangkaian dalam satuan waktu. Nah, di mana biasa kita ketahui simbol dari daya listrik ini dapat diukur dalam watt, ataupun yang sering kita dengar ataupun simbolnya W, dan menunjukkan seberapa besar energi listrik yang konversinya menjadi bentuk lain. Nah, dia bisa menjadi seperti bentuk panas ataupun cahaya. Nah, ada juga perbedaan-perbedaan yang lebih terlihat dari ketiga tersebut, yaitu terlihat dari fungsinya, di mana pada tegangan berfungsi sebagai gaya dorong atau pendorong muatan listrik agar dapat mengalir dalam rangkaian. Sedangkan pada arus listrik berfungsi sebagai aliran muatan listrik yang membawa energi dari satu titik ke titik lain. Dan di mana daya ini juga berfungsi untuk mengukur jumlah energi yang dihasilkan oleh suatu perangkat listrik. Nah, dari deskripsi tadi sudah dapat kita cerna ataupun dapat kita lihat perbedaan-perbedaan dari ketiganya. Di mana dari ketiga tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh ataupun sangat signifikan, sehingga tetap juga dari ketiga perbedaan itu sama-sama memiliki fungsi yang penting di dalam suatu rangkaian ataupun dalam suatu elektronika. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 2, jelaskan perbedaan antara sumber arus listrik dan sumber tegangan listrik. Nah, seperti jawaban yang sudah saya paparkan di layar, sumber arus listrik itu kita jelaskan terlebih dahulu ya. Sumber arus listrik adalah suatu sumber arus listrik yang menyalurkan energi listrik sambil menyalurkan arus konstan tanpa mempedulikan tegangan yang melewatinya. Sumber arus listrik ini juga memiliki dua terminal dan menyediakan arus konstan yang tidak bergantung pada bebannya. Dalam klasifikasinya, sumber arus listrik ini terbagi dua, yaitu sumber arus ideal dan juga sumber arus praktis. Nah, pada sumber arus ideal itu adalah yang menyediakan arus konstan yang tidak bergantung pada tegangannya yang melintasinya atau perubahan pada beban yang terhubung. Sedangkan pada arus praktis itu menyediakan arus yang bervariasi dengan sesuai pada bebannya. Nah, sedangkan pada sumber tegangan listrik itu kan adalah suatu jenis sumber listrik yang menghasilkan energi listrik dengan tegangan konstan di seluruh terminalnya, di mana beberapa jumlah
arus yang dialirkan itu berarti selalu menghasilkan energi listrik yang pada terminalnya memiliki tegangan yang konstan. Jadi seluruh terminalnya itu memiliki energi yang konstan. Yang pada sumber tegangan listrik ini memiliki dua terminal yang beda potensialnya selalu konstan juga, baik ada beban yang terhubung maupun tidak ada beban yang terhubung. Nah, pada sumber tegangan ini diklasifikasikan juga sama seperti dengan sumber arus listrik, memiliki dua klasifikasi, yaitu sumber tegangan ideal dan juga sumber tegangan praktis. Pada sumber tegangan ideal ini memiliki dua terminal yang tegangannya tetap konstan dan tidak bergantung pada jumlah arus yang mengalir melaluinya. Sedangkan pada sumber tegangan praktis memiliki dua terminal juga yang tegangan atau beda potensialnya bergantung pada arus yang mengalir melaluinya. Dari penjelasan tersebut ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua sumber tegangan ini tersebut, baik sumber tegangan arus listrik dan sumber tegangan listrik. Nah, perbedaan apa saja, yaitu di mana sumber tegangan tersendiri menyediakan tegangan tetap terlepas dari arus yang ditarik atau beda ataupun beban yang memiliki tanda positif ataupun negatif yang menunjukkan polaritas pada tegangan tersebut. Sedangkan pada tegangan tersebut juga memiliki satuan yaitu volt, dan sumber tegangan ini dirangkai seri maka akan bertambah, sedangkan yang dirangkai paralel akan tetap sama pada tegangannya. Sedangkan pada sumber arus listrik yang mengalirkan arus tetap tidak bergantung pada tegangan yang melintasinya, yang memiliki tanda panah yang menunjukkan arah arus. Jadi tandanya itu seperti tanda panah untuk arus dan satuannya itu yaitu adalah ampere. Dan sumber arus listrik ini jika disusun paralel akan ditambahkan bersama-sama, sementara jika disusun secara seri akan tetap untuk arusnya. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 3. Tuliskan definisi komponen aktif dan komponen pasif beserta contohnya. Nah, seperti penjelasan ataupun jawaban yang sudah saya paparkan di layar, di mana komponen aktif itu adalah jenis komponen elektronika yang membutuhkan arus listrik eksternal untuk bisa beroperasi. Berarti komponen ini hanya dapat berfungsi jika memperoleh sumber tegangan listrik dari luar ataupun eksternal. Umumnya komponen aktif ini terbuat dari bahan-bahan seperti silikon, germanium, selenium, dan oksida logam. Adapun contoh yang saya berikan untuk komponen aktif ini itu adalah contohnya salah satu dioda, biasa disebut juga diode. Itu adalah komponen elektronika yang aktif berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Ada juga contohnya yaitu transistor, di mana ini juga komponen aktif yang berfungsi sebagai penguat arus, pengendali, penyearah, dan osilator. Ada juga contohnya yaitu IC atau integrated circuit, yang ini juga salah satu komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan banyak sekali transistor, resistor, dan komponen lain. Selanjutnya pada komponen pasif. Komponen pasif ini adalah kebalikan dari komponen aktif, di mana komponen pasif ini adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasikannya. Di mana komponen elektronika pasif ini umumnya digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, dan filter pasif. Adapun contoh dari komponen pasif ini yaitu yang sering kita lihat pastinya resistor yang sudah tidak asing lagi, di mana resistor ini berfungsi untuk menghambat ataupun mengatur arus listrik yang melewatinya. Yang kedua ada kapasitor, yang mana komponen ini berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik dalam waktu yang sementara.
Selanjutnya yang ketiga itu ada induktor, di mana komponen ini berfungsi sebagai beban induktif pada suatu komponen elektronika. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4, di mana nomor 4 adalah soalnya tuliskan karakteristik dari komponen dioda beserta fungsinya. Nah, sebelum kita masuk ke komponen ataupun fungsi-fungsinya, kita jelaskan dulu apa itu dioda. Nah, dioda itu adalah salah satu komponen penting dalam elektronika yang memiliki peran utama untuk mengatur aliran arus listrik. Di mana dioda ini terbuat dari bahan-bahan semikonduktor beserta berfungsi untuk mengarahkan sekaligus sebagai penghambat arus listrik. Adapun karakteristik dari dioda itu seperti unidirection, itu atau searah, di mana dioda hanya dapat ataupun hanya memungkinkan arus listrik mengalir dari anoda ke katoda dan menghambat arus dalam arah sebaliknya. Nah, selanjutnya itu ada dioda memiliki tegangan ambang yang untuk bisa mengantar arus listrik. Ada juga breakdown voltage atau tegangan tembus, yang dimana jika tegangan balik melebihi batas tertentu, maka dioda itu akan bisa mengatur tegangan itu tersebut karena dia sudah melebihi batas. Selanjutnya dioda dapat mengalami kerusakan atau menjadi konduktif, seperti contohnya dioda Zener. Nah, ada juga saat dioda dalam keadaan bias maju, ada juga ataupun bisa disebut forward bias. Nah, dioda juga resistansinya rendah sehingga arus dapat mengalir sebaliknya dalam bias balik ataupun reverse bias. Karakteristik selanjutnya yaitu resistansinya tinggi sehingga arus hampir tidak mengalir. Jadi pada resistansinya itu bisa dapat kita lihat arusnya hampir tidak dapat kita lihat seperti mengalir karena resistansinya yang tinggi. Selanjutnya, dioda dapat mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah ataupun arus pada misalnya pada rumah-rumah, yaitu kan memiliki arus AC, dia dapat mengubahnya menjadi arus DC. Makanya kalau kita tahu mungkin untuk mengubah AC ke DC itu pasti akan membutuhkan dioda. Itu karena salah satu karakteristiknya juga. Nah, adapun fungsi dari dioda tersebut yaitu sebagai penyarah arus, yang berarti dioda memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, sehingga dapat mengubah arus AC menjadi arus DC. Selain itu juga, dioda juga berfungsi dalam berbagai aplikasi lain seperti pengaturan tegangan, deteksi gelombang radio, dan indikator cahaya. Adapun beberapa jenis contoh dioda, yaitu satu dioda penyarah yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Seperti yang kita jelaskan tadi, berarti kita harus menggunakan dioda penyarah. Sedangkan untuk dioda Zener itu untuk menstabilkan tegangan. Selanjutnya ada juga dioda LED, yaitu untuk menghasilkan cahaya ketika dua kutubnya diberikan polaritas. Ada juga dioda varaktor untuk membentuk kapasitas dengan besar tertentu. Ada juga dioda terobosan untuk menjaga tegangan konstan meskipun arusnya bervariasi. Ada juga dioda foto, yaitu bisa juga disebut dengan fotodioda, untuk mendeteksi cahaya. Ada juga SCR, yang dimana ini untuk mengendalikan arus dalam suatu rangkaian. Ada juga yang terakhir yaitu dioda Schottky yang untuk menjadi penyarah cepat, perlindungan, dan pencegahan arus balik. Nah, selanjutnya pada pertanyaan nomor 5, di situ dibilang tuliskan karakteristik dari komponen transistor beserta fungsinya. Nah, untuk tadi nomor 4 untuk karakteristik dioda, sekarang kita akan masuk ke karakteristik dari transistor. Nah,
Kita ketahui transistor itu adalah jenis perangkat semikonduktor yang dapat digunakan untuk menghantar dan mengisolasi arus atau tegangan listrik. Transistor pada dasarnya berfungsi sebagai saklar dan penguat. Dalam kata lain, transistor adalah perangkat mini yang digunakan untuk mengendalikan atau mengatur aliran sinyal elektronik. Transistor ini memiliki 3 terminal, yaitu basis atau dengan simbol B, dan kolektor dengan simbol C, dan emitor dengan simbol E. Terdapat 3 jenis karakteristiknya transistor. Yang pertama itu adalah input yang menggambarkan setiap perubahan yang terjadi pada arus input karena variasi tegangan input dengan menjaga tegangan output tetap konstan. Yang kedua, keluaran adalah karakteristik pada transistor yang menunjukkan fluktuasi arus keluaran terhadap arus keluaran pada sumbu dan tegangan keluaran pada sumbu lainnya. Nah, yang ketiga yaitu karakteristiknya itu transfer arus, di mana transfer arus ini adalah kurva karakteristik yang menunjukkan fluktuasi arus keluaran terhadap arus masukan. Adapun fungsi yang lebih terlihat dari transistor ini yaitu dapat sebagai saklar, dapat menjadi penguat sinyal atau amplifier, regulator tegangan, osilator, pengendali, dan sebagai sensor maupun detektor. Contoh transistor itu seperti transistor biopolar, transistor efek Medan, dan transistor khusus yang memiliki fungsi masing-masing. Sekian dari penjelasan saya dengan beberapa soal tersebut. Jika saya ada salah pengucapan atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.